Halo, selamat pagi sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya Gung Ratna. Kali ini kita akan membahas lupus dalam rangka Hari Lupus Sedunia yang akan diselenggarakan tanggal 10 Mei 2021. Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, hari ini saya bersama Bang Paul dan Dede. Kita akan membahas tentang lupus dan langsung saja kita bertemu dengan Bang Paul dan Dede. Apa kabar Bang Paul? Baik, Dede? selamat pagi, salam Baik, sehat. selamat pagi Mbak Sehat, Ratna, luar salam biasa. sehat selalu. Semangat dan luar biasa, betul? Semangat. Tentu saja semangat. Oke, gimana? Sekarang kita kan mau membahas tentang lupus. Gimana menurut Bang Paul, menurut Dede sendiri? Kok rasanya banyak ya sekarang pasien lupus pada anak terutama ya? Kita bahas tentang anak. Gimana menurut Bang Paul? Ya, benar sekali. 2 tahun yang lalu, saya ngerasa pasien lupus itu jarang sekali dijumpai. Tapi akhir-akhir ini saya sering menemukan pasien lupus di rumah sakit. Seperti itu. Jadi Abang juga merasakan bahwa lupus ini jumlahnya semakin meningkat. Kalau Dede sendiri gimana? Ya benar banget sih apa yang dibilang sama Mbak Ratna ya dan Bang Paul juga, karena kebetulan dari awal Mei saya kan kebetulan bertugas di ruang intensif anak. Betul. Memang bisa sampai 3 pasien lupus rawat inap itu dengan gejala yang berat. Dan benar banget kalau jumlahnya artinya semakin banyak dan gejalanya makin berat. Gejala berat juga ada ya sekarang ya, betul banget. Dan jumlahnya bisa mencapai 3 Ya, di di ruang ruang intensif itu sendiri. Betul. Nah, daripada kita bertanya-tanya tentang lupus, kita ada kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang pakar dan ahli di bidang alergi imunologi. Beliau adalah Dr. Dewi Kumarawati, spesialis anak konsultan. Mari kita sambut kedatangannya. Selamat pagi, dokter. Silakan dokter. Silakan dokter. Oke, selamat pagi dokter. Bagaimana kabarnya dokter? Baik, Sehat? sehat, Semangat? Luar biasa. Energik sekali deh. Kalau saya perhatikan dokter, kalau di rumah sakit itu kan selalu energik dan selalu segar dok. Ada nggak sih tips-tips untuk kami ini dokter? Iya, biar supaya energik bisa dokter. seperti dokter. Betul dokter. ya ini saya terpaksa berpikir keras dan membuat jawaban yang cukup baik ya gitu ya. Jadi saya rasa mungkin itu kombinasi antara sense of duty, jadi kemudian juga responsibility, kemudian juga passion, juga love. Ya, jadi kombinasinya banyak. Ditambah dengan makan yang teratur, Benar sekali. juga istirahat yang benar. Jadi kadang-kadang orang menerjemahkan bahwa kita kalau mau istirahat kita harus tidur. Itu benar, tetapi tidak setiap orang yang tidur itu beristirahat karena sambil tidur sambil berpikir. Jadi sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah istirahatnya. Jadi kalau bisa melalui tidur alangkah baiknya. Kalau tidak sempat, oke, yang penting kita mengistirahatkan sebetulnya adalah body and mind. Jadi itu yang kita harus pastikan dua-duanya selaras begitu. Selaras bekerja, selaras beristirahat. Jadi jangan sampai yang satu masih mau mikir, badannya sudah perlu istirahat. Nah, itu yang menyebabkan kita biasanya keletihan karena ada kontradiksi di dalam diri. Nah, barangkali begitu yang bisa saya sampaikan. Menyelaraskan body and mind itu kuncinya. Penting banget ya. Ya, dokter, ini kan kita sekarang sedang membahas lupus pada anak, dokter. Nah, dokter bisa nggak sih dokter berbagi sedikit mengenai gambaran, dokter, gambaran lupus pada anak yang sudah dokter temui selama ini? Jadi tampilan klinisnya begitu kalau saya boleh terjemahkan balik ya. Ya, baik. Jadi pasien-pasien anak dengan lupus itu memang betul ya, belakangan itu mulai bertambah jumlahnya gitu. Jadi mengenalinya tentunya menjadi tidak mudah karena baru-baru ini meningkat begitu ya. Kemudian kita mungkin yang perlu kita perhatikan adalah bahwa anaknya itu sakitnya kronis ya. Jadi kapan kita bilang kronis? Aturan standar atau yang paling gampang kita pakai itu adalah lebih dari 2 minggu. Lebih dari itu. Ya, anak sakit lebih dari 2 minggu gitu. Nah,
kombinasi sakitnya ini bisa sangat bermacam-macam. Pada dasarnya karena kata lupus itu sebetulnya nama aslinya adalah systemic lupus erythematosus. Artinya ada kata sistemik di sana, jadi gejalanya bisa dari berbagai organ sesungguhnya. Ya, dan ada gejala-gejala yang khas pada anak seperti misalnya demam, pembesaran kelenjar, kemudian anemia begitu, yang mungkin pada orang dewasa tidak sebanyak itu. Pada orang dewasa mungkin lebih banyak lemasnya seperti itu. Kalau pada anak-anak demam yang berkepanjangan, kemudian anemia, kemudian kalau berat itu akan disertai dengan tanda-tanda peradangan, misalnya di paru-paru gitu ya, bisa terjadi penumpukan cairan di paru-paru, kemudian juga di selaput paru, kemudian juga di jantung, sebetulnya di berbagai lapisan jantungnya juga bisa terkena, kemudian di saluran cerna itu juga bisa ada gejala baik berupa misalnya perdarahan seperti itu, kemudian juga liver mengalami masalah fungsi, dan pada dasarnya pada lupus ini yang terjadi adalah masalah connective tissue atau jaringan ikat. Jadi tentunya di sini akan ada keluhan-keluhan dalam jaringan ikat seperti misalnya pegal, kemudian juga sendinya mengalami peradangan begitu, dan pada kulit kita akan lihat manifestasi yang lebih luas, bukan hanya berupa ruam yang seperti kupu-kupu yang kita kenal sebagai gejala klasik dari lupus, tetapi juga bisa berbagai jenis manifestasi pada kulit, juga rambut yang rontok seperti itu, dan yang sebetulnya juga paling berat dan akan paling kronis itu adalah ginjal ya. Jadi terkena ginjal itu juga merupakan masalah. Nah, yang berat dan juga sangat impresif itu adalah kalau misalnya orangnya sampai terkena di otak ya, jadi cerebral seperti itu. Nah, jadi orangnya bisa kejang seperti itu. Jadi sebenarnya sistemik ya dokter ya, dari semua organ akan menunjukkan manifestasi seperti itu ya dokter. Baik dokter. Oke dokter, berbicara tentang lupus dokter. Dulu lupus itu adalah penyakit yang sangat jarang ditemui dokter. Tapi kami di sini zaman sekarang merasa banyak sekali anak terdiagnosis lupus dalam dalam satu hari bisa terdiagnosis 2 pasien anak dengan lupus dokter. Bagaimana tanggapan dokter mengenai hal tersebut dokter? Terima kasih Bang Paul, pertanyaannya sangat terkini, ya sesuai dengan kekinian ya gitu, jadi kekinian di Rumah Sakit Sanglah ya. Ya, jadi pertama saya mungkin harus berhati-hati dulu gitu ya, jadi bisa sampai 2 pasien terdiagnosis baru gitu, tapi kan tidak tiap hari ya Bang Paul ya. Tetapi bahwa jumlah itu bisa sampai segitu sehari itu memang benar sekali. Zaman dulu kami pada waktu saya sekolah tidak ada kita membicarakan lupus di kuliah anak gitu ya. Kemudian juga saya sekolah spesialis juga tidak ada. Kemudian juga bahkan di awal-awal saya menjadi staf di alergi imunologi juga tidak ada kasus ini. Saya mulai bertemu kasusnya di 2009. Kebetulan kasus-kasus awal itu memang datang dengan gejala yang sangat khas seperti misalnya ruam malar yang berbentuk kupu-kupu di wajah gitu. Jadi kita cukup bisa mengenali disertai rambut rontok gitu, yang mana merupakan satu hal yang sangat tidak wajar pada seorang anak gitu. Jadi cukup mudah kita mengidentifikasi, mungkin itu sekitar tahun 2009 di waktu awal. Nah, kemudian datang hanya setahun begitu, kemudian tahun depannya tidak ada gitu. Jadi kita masih konvensional lah gitu. Jadi bahwa memang kasus ini jarang pada anak gitu. Tapi sejak sekitar tahun 2014 mulai secara rutin per tahun itu mulai ada, jumlahnya mungkin sampai 10 setahun. Nah, mungkin sekitar 3 tahun ini kita bisa dapatkan 30 sampai 32 per tahun begitu, dan jadi yang betul sekali. Nah, tapi kenapa ini meningkat? Nah, itu ada hal-hal yang secara klasik bisa kita terangkan, seperti misalnya ada gangguan hormonal seperti itu, kemudian gangguan hormonal ini akan menyebabkan
gangguan dalam sistem imun seperti itu, atau pada anak-anak mungkin yang terjadi adalah, saya bilang mungkin sebab kita tidak pernah secara khusus memeriksa pada pasien kita. Tetapi secara umum pada anak-anak itu sedang terjadi development di semua sistem ya, termasuk dalam sistem imun. Kemudian bisa terjadi bahwa sistem imun ini mengalami disregulasi, jadi tidak bisa untuk mengontrol atau kehilangan kontrol. Nah, kehilangan kontrol itu bisa terjadi di awal ya, seperti Dede pernah mempresentasikan untuk kita di divisi gitu ya. Jadi pada awal perkembangan di mana sel-sel itu komponen sel darah putih sebetulnya diajar untuk mengenali diri kita, tetapi ada yang kemudian seperti escape dia ya gitu, seharusnya semuanya tertib begitu, tapi ada yang nyeleneh gitu ya. Jadi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal untuk bekerja tidak sesuai tata tertib begitu ya. Dalam hal ini seharusnya mengenali komponen diri sendiri, kemudian tidak bereaksi terhadap diri sendiri, kemudian menjadi bereaksi terhadap diri sendiri sehingga terbentuk apa yang namanya autoantibody. Ini yang menyebabkan gejala dari apa yang kita lihat pada lupus gitu ya. Jadi pada pemeriksaan lab kita akan sangat bisa dapatkan. Dokter, menyambung tentang gejala yang dokter sampaikan, boleh sedikit mungkin berbagi informasi kepada teman-teman semua, apa gejala berat dari lupus yang harus diwaspadai oleh orang-orang di rumah, tetangga, mungkin orang-orang terdekat, agar ketika itu terjadi bisa segera dibawa ke fasilitas kesehatan, dokter? Saya rasa mungkin yang kita sebetulnya takuti ya, kalau saya sebagai seorang dokter yang menangani ini, kalau jantung kena gitu ya, kita tahu itu adalah organ vital gitu ya. Jadi biasanya tentunya kalau kerja jantung tidak optimal gitu, orang mungkin akan merasa lelah dulu yang sulit untuk diatasi. Dan pada anak-anak itu dalam sifat alaminya anak-anak itu kan selalu aktif, selalu happy begitu. Nah, kalau sampai kemudian anaknya nggak nafsu makan, gampang lemas, gampang capek gitu. Nah, itu udah warning sign gitu ya. Sebaiknya apabila sudah terdiagnosis sebagai lupus itu sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Yang kedua adalah bengkak ya gitu. Jadi bengkak itu menandakan bahwa urusan cairan itu tidak bisa dilakukan dengan baik oleh karena jantung yang lemah, ginjal yang tidak bisa berfungsi optimal, atau juga paru-paru gitu. Jadi itu yang kita harus sadari bahwa ini koordinasi antar organ sudah tidak bagus, jadi ini berarti sudah harus dibawa ke rumah sakit begitu kira-kira. Ya, sakit kepala di pihak lain juga bisa merupakan tanda tekanan darah yang meningkat, itu kita juga harus waspadai. Pucat gitu ya, tanda dari adanya anemi yang biasanya berlangsung karena sel darah merah itu pecah gitu ya, jadi kita harus segera bawa ke rumah sakit. Baik dokter, jadi seperti itu ya dokter ya, tanda atau manifestasi gejala yang berat yang harus diwaspadai. Nah dokter, sepengalamannya dokter mengenai pengobatan dokter, pengobatan yang selama ini sudah dokter berikan kepada pasien-pasien lupus pada anak itu seperti apa dokter, kalau yang sudah dokter jalani selama ini dokter? Ya, nah kalau saya bilang jadi pertama adalah yaitu ini sakitnya sudah kronis, gejalanya sistemik, itu kira-kira ini autoimmunity lah gitu. Lupus atau bukan lupus gitu ya. Apakah autoimmunity atau bukan autoimmunity? Kita harus pelajari dalam era-era sebelumnya untuk bisa menemukan campuran resepnya itu loh. Jadi berapa dikasih segini. Beberapa hal yang bisa saya sebutkan sebagai apa yang kemudian Dr. Ratna lihat sebagai kru bidik.